Halo Hesya, selamat siang. Halo Sansa, ini yang lain kemana ya? Oh iya, halo Rapi. Halo Miss, tadi It's okay. tadi Maksudnya udah tebak ketiduran sih, Miss. it's okay. Kayaknya Rapi kesiangan deh, atau situ dia nggak apa, it's okay. Kapan-kapan lagi ya, Oke tapi Miss, nggak tahu kapan. Oke, Hansa katanya tadi ada yang mau ditanyain Hansa. Kalian ujian kapan nih ujian? besok Miss. Oke, besok ujian. Libur udah ada rencana libur kemana? Kan dari Kamis tuh libur ya. Sudah ada rencana kah libur? Raffi misalkan Udah ada Miss. belum ada. Dah, Udah ada. Berarti minggu bisa datang nggak minggu depan? Kira-kira kalau minggu. bisa, Bisa, tetap bisa. Bener. bener. Oh, oke. Atau enggak Kamis Jumat tuh. Kamis Jumat. Kamis Jumatnya belum ada rencana soalnya. Belum. Oh, oke. Coba kita lihat, kita tanya yang lain ya. Rapa gimana, Pak? Halo. Kenapa, Miss? Minggu depannya libur tuh. Iya, kenapa? Dari hari Kamis sudah ada rencana belum? Sudah ada rencana belum, Rapa? Belum, Miss. Belum ada. Oke, berarti masih aman lah ya. Kalau Raka, Raka gimana Raka? Gak ada, Miss. Belum ada. Oke. Jadi teman-teman, karena libur panjang ya, khawatir itu banyak yang nggak datang. Jadi nanti itu bakal akan ada eh kasih vote untuk pergantian jadwal. Nah, cuma eh kan itu dari Kamis ya. Jadi saya biasanya kasih jadwalnya di sebelum Kamis berarti Senin, Rabu atau Jumat. Cuman Senin, Selasa atau Rabu ya. Cuman kalian kan ujian ya. Banyak yang ujian, siapa aja yang ujian? Selain Rapi. Selain Rapi ada yang ujian juga nggak minggu depan? Saya masih hujan, Miss, minggu depan. Oke. Kalau siapa? Kalau Raka sama Hasya. Hasya gimana Hasya? Hasya gimana Hasya? Halo? Sudah libur. Sudah keluar? Oh, sudah libur. Kalau Hasya berarti aman. Ada rencana libur nggak nih dari Kamis?
Asya, Ada. ada, oke. Tapi Minggu masih bisa datang atau enggak? em, Mungkin bisa. Mungkin bisa, oke. Jadi nanti tergantung pot ya teman-teman. Cuman karena maksudnya karena banyak yang ujian, terus Miss Fitri juga pengganti udah lumayan penuh. Miss Fitri bingung nih ngasih penggantinya di hari apa. Tapi berarti kemungkinan karena kalian di hari ini ya, di hari Minggu, berarti di Monday paling Monday tanggal 2 di malam hari. Kemungkinan. Saya gantinya di Monday. Monday berarti hari Senin, tanggal 2 malam hari. Nah, tapi itu tergantung ya, nanti lebih banyak di mana. Jangan khawatir, siapapun yang nggak bisa akan tetap dicarikan pengganti. Gitu doang ya informasinya. Gitu deh, ada pertanyaan nggak? 11-nya belum. Berapa ini? 14-nya Senin jam 19. 12 kita buat di Senin jam 4 sore. Di 11 kita buat di Selasa jam 4 sore. Oke, oke deh. Adinda, halo. Loh, Rafa kemana? Rafa ini suka susah sinyalnya. Oke, silakan share screen dulu. Halo, Miss. Share screen dan open kamera, teman-teman. Oke, sudah misi terbuat multiple kan ya? Oke, kursi dibuka ya, Hasya. Sebelah kiri atas. Sebelah sini ya dibuka, rapi. Hasya buka sebelah sini. Adinda sama Rafa open kamera dan ini share screen. Ini reload dulu Hasya. Ayo masuknya sebelum jam 1 kita masuk ke lesson 2, lesson 3. Oh iya Asya, itu beberapa banyak yang belum keisi ya. Nanti sama Adinda juga. Nanti Mas Fitri kirimin 3 minggu terakhir materi sama solution guide ya. Biar nanti bisa di ini ya. Rapa udah share screen, Hasya, Adinda, Raka, Raffi, Raka udah Rapa. Adinda belum Adinda. Adinda silakan share screen. Oke. Adinda boleh share screen Adinda. Ini kita harus ngabarin Kayla, Diandra, sama lumayan banyak nih. Udah 80%. Sebentar. Oh, Diandra harusnya udah masuk. Kayla doang yang nggak masuk. Ntar masih terus hubungin Kayla dulu ya sama Diandra. Diandra sebenarnya udah masuk sih. Kalau masih terus hubungin Diandra sebentar, habis itu kita mulai. Mana nih Diandra? Oke.
Oke, sudah ya. Kita masuk ke eh materi baru. Ini materi baru, cuman beberapa dasar sudah dipelajari. Dasar itu apa saja? Print input, variabel, kemudian em, loop, loop while and for, semuanya sudah dipelajari. Nah, hari ini kita mempelajari hal baru, namanya modul. Bentar, aduh, harusnya, bentar ya. Ini Diandra baru masuk. Oke, oke. Nah, modul ini tempat simpan. Jadi dia kayak file aja. Kalau kalian kenal file doc, terus Excel, XLS, terus juga misalkan PowerPoint, itu PowerPoint itu apa ya belakangnya lupa. Terus abis itu CSV dan sebagainya. Nah, file-file itu kan menyimpan banyak data, tergantung isinya. Kalau doc biasanya teks aja, kalau Excel biasanya angka saja gitu ya. Atau kalian menyimpan file bentuknya video gitu, kan beda-beda. Nah, saat kalian butuh data tersebut, kalian kan buka si file tersebut, ya terus kalian lihat datanya. Nah, jadi modul itu seperti file, jadi tempat menyimpan sesuatu yang disebut dengan library. Kita langsung ke sini aja. Nah, yang kita sebut sebagai library. Nah, di Python itu banyak sekali file yang sudah standar. Standar dalam arti sering banget dipakai. Jadi kalau kita butuh file tersebut ya kita panggil gitu. Misalkan kita punya apa ya kalau di handphone tuh bentuknya kayak aplikasi gitu ya. Kita butuhnya sosial media ya udah bukannya sosial media. Terus kalau kita butuhnya note ya berarti kita bukannya note gitu. Kalau kita butuh nonton video kita bukannya YouTube. Nah, jadi kayak gitu. Ada sebuah file yang fungsinya khusus dan kalian tinggal panggil saat kalian ingin menggunakannya. Nah, kita sebut sebagai modul. Jadi di dalam perpustakaan tersebut ada sebuah modul yang memiliki fungsi masing-masing. Dan di dalam modul tersebut banyak metode alias fungsi-fungsi yang sebenarnya spesifik. Misalkan yang standar di Python itu ada modul random untuk mengacak angka. Angka yang diacak bisa macam-macam. Ada yang bilangan bulat, ada yang bilangan biasa aja, terus ada juga random untuk misalkan ganjil doang atau genap doang gitu. Itu ada semua di modul random, tinggal kita cari tahu aja isi random itu apa saja. Tapi yang sering kita gunakan itu hanya random, yaitu bilangan bulat. Jadi dia mengacak angka gitu. Nah, itu sering kita pakai. Terus modul time. Modul time ini digunakan untuk misalkan kita mau menghitung waktu. Menghitung waktu itu ternyata nggak sekadar hitung teman-teman, tapi kita punya cara bagaimana waktu itu terhitung. Kalau kita kan sekarang jalanin kehidupan ini, ya udah waktu kayaknya berlalu gitu aja. Padahal sebenarnya waktu itu adalah bisa dihitung kalau misal kita mau tahu lama yang aja. Misalkan lama, itu kan kita harus tahu waktu di awal pertama kita mulai dari mana, di akhir kapan, terus kita kurangin kita dapatlah lama waktu. Nah, sebenarnya ngitung waktu seperti itu. Nah, itu dipakainya di modul time. Terus kadang-kadang kita mau mempercepat atau memperlambat si program, itu juga bisa diatur di waktu. Terus ada juga modul gambar, yaitu Turtle. Tapi nggak dipelajari di kalian. Kalian langsung belajar di Pygame. Oke, Rapa. Terus, dan beberapa modul lainnya. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu modul random. Ada dua hal yang sering kita gunakan. Yang pertama random, yaitu mengacak bilangan bulat. Jadi kalau kalian punya angka 1 sampai 10, nah satunya itu ditaruh di paling depan. Si A itu adalah angka paling kecil yang mau kalian acak.
Si B adalah angka paling besar yang kalian mau acak. Jadi dia akan mengeluarkan satu angka yang sudah diacak. Seperti arisan ya jatuhnya ya. Sedangkan random biasanya itu mengacak 0 sampai 1 yang bentuknya desimal. Jadi banyak sekali ya, 0 sampai 1 itu sebenarnya ada angka yang banyak sekali dalam bentuk desimalnya. Tapi kita nggak pakai yang random, kita biasanya pakai yang random. Nah, untuk itu kita memanggil lah si modul itu. Nah, cara pemanggilan modul ada 3. Yang pertama, kalian bisa panggil dengan import random. Kalau pakai import random, maka memanggil atau menggunakannya harus bergandengan dengan nama modulnya. Jadi kalau kita mau pakai random adalah fungsi di dalam modul random, maka kita harus gandeng nama modulnya juga. Kalau pakai import doang. Kalau kalian koneksiinnya dengan from random import random misalkan, nggak perlu gandeng modul lagi, langsung panggil fungsi aja, cukup. Dan kalau kalian pakai bintang, di mana artinya adalah semua modul diaktifkan, kalau kalian panggil salah satunya juga cukup nggak perlu panggil modulnya. Jadi saat kalian menggunakan from, dia akan mengkoneksikan tanpa perlu memanggil modul lagi. Sedangkan kalau pakai import random, kalian perlu untuk memanggil kembali. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Jadi maksudnya import from ini untuk apa? Sebenarnya untuk tombol power agar bisa dimulai. Kemudian ya for example nih, misal kita buat sebuah program untuk mengacak sesuatu, number deh, dari 1000 sampai 9000-an. Ya udah kita koneksiin dulu, kita siapin dulu, baru kita panggil si Rendin untuk mengacak. Habis itu kalau mau lihat outputnya di print. For example kayak gitu. Terus, terus ada juga yang kayak gini, misalkan kalau dalam perlombaan tertentu, kita kan akan mengacak juga peserta yang akan maju duluan, misalkan, atau satu tim pesertanya diacak gitu, misalkan. Berarti kita juga harus acak dari total peserta gitu, untuk jadi partisipan 1 atau partisipan 2. Nah, itu juga pengacakan bisa dilakukan di problem seperti itu. Itu untuk modul Rendin alias random Rendin. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Nanti yang time saya bahas lagi sekalian ya. Jadi yang time saya bahasnya nanti sekalian biar nggak terlalu penuh. Sekarang kita masuk ke sini ya berarti. Modul. Yang mana modulnya? D3 ya berarti. Nah ini. Oke, di sini Miss Fitri langsung kasih info aja ya. Jadi semua kata dimasukkan dengan huruf kecil, tidak perlu pakai spasi atau indentasi atau ada hubungan atau dempet-dempet gitu, nggak perlu satu kata doang. File dalam program Python namanya modul. Modul yang siap dipakai standar yang kita gunakan hari ini yang pertama random, yang kedua time. Di dalam random ada fungsi namanya rendin. Rendin mengembalikan bilangan bulat dari rantang yang diberikan. Dari angka yang disediakan dia akan mengacak maksudnya. Terus time adalah fungsi mengembalikan waktu sejak zaman. Nah, nanti zaman bisa terbahas. Time adalah salah satu fungsi di dalam time, itu dulu yang kalian pahami. Sudah, itu dulu dikerjakan. Kemudian ini ada koneksi. Habis itu nomor 3 ngetik, nomor 4 kita bahas lagi. Silakan share screen. Miss di lesson berapa? Hmm, Rasanya berapa ya? Coba mana? Tasya. 5, 5.
Oke, terus yang kedua, Raka di situ menghubungkan modul. Coba ada 3 cara dalam menghubungkan modul. Hasya boleh dibuka nomor 5-nya. Iya, yang itu betul. Rapi, oke. Kebalik Raffi yang atas, yang random, yang bawah time. Ya, silakan. Untuk mode, kok yang ini sih? Rapa kayaknya dirimu salah tempat deh. Nomor 5 kan? Kok tugas tambahan? Nah, itu. Yang pertama modul, yang kedua itu random dan time, yang ketiga random dan time. Di situ kirimin dokumen untuk jawaban pertama ya. Nanti jawaban kedua itu dia menghubungkan modul. Menghubungkan modul 2 kali percobaan ya. Kita coba lihat dari Rapi. Kenapa Rapi? Satu duanya kenapa nggak panggil saya? Duanya oke, Hasya nomor satunya salah ya. Bilang dong. Di situ saya salah sekali nih gitu. Diandra bagus. Satu dua, good job. Adinda. Import random enggak ya? Import random, import ya from itu benar kok. Yang kedua yang salah. Ada 2 lagi. Ya, yang kedua benar, yang kedua. Sorry banget. From random import random itu benar. Apalagi satu lagi. Ada import bintang, ada import random, teman-teman. Sama satu lagi import random saja bisa. Import bintang untuk mengaktifkan semua fungsi, import random doang itu dia umum, sehingga dia harus menggandeng nama modul. Oke,
Lalu mengetik di bagian 3 ya. Di sini kenapa kuning? Kenapa? Yes. Ini kenapa kuning? Kenapa apa? Bentar, bentar. Bentar. Punya siapa ini atas sama siapa? Ini warna kuning kenapa ya? Apa? Raka, kenapa Raka? Iya emang kuning. Karena dia harus saya koreksi sendiri, bukan otomatis. Jadi nanti kalian langsung submit aja, walaupun belum benar, submit aja dulu langsung sebelum dikerjain. Tapi tetap di nomor 4, nanti biar bisa langsung saya koreksi. Oke, kita mulai nomor 4 ya. Yang lain sudah. Submit warna kuning itu belum tentu benar. Nanti kalau sudah hijau dari saya berarti benar. Jadi nggak ada apa otomatis. Kalau selama logikanya betul, iya pasti betul. Kalau biasanya kan harus persis sama kan? Nah sekarang nggak perlu. Logikanya betul, hasilnya keluar seperti yang kita harapkan, ya berarti betul. Kalau ada satu huruf sedikit kan kalau di checker asli kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa negosiasi lah istilahnya. Kalau yang kuning ini bisa, boleh, aman aja. Oke, tentu saja saya akan bertanya-tanya ya. Kita cobain play dan coba em, kita mulai dari Rapa deh. Kenapa nomor 6 jadi salah, Rapa? Di sini ada sebuah program tentang tiket lotre. Kalau misalkan current number berarti dia adalah nomor sekarang. Nah, current numbernya sebenarnya belum ada define ya. Tapi kita ke nomor 6 dulu aja. Kira-kira mau dibenerin gimana, Rapa? Berarti current number sama win number harus sama baru dia dikatakan menang gitu ya. Kalau di lotre. Berarti nomor 6 ada bad input. Menurutmu apa yang kurang? Tentu saja itu hanya tentang template, Rapa. Ini Miss. Randin Miss. Oke. Oh, Rapa jawabnya di ini ya. Di baris 1. Oh yang 6 Miss. Iya, habis itu tanya satu. Nomor 6. Nomor 1 oke deh. Di 1 udah kejawab nomor apa ya? Jadi from random input randinnya kurang lengkap. Jadi tinggal tambahin random aja. Nah sekarang tetap nomor 6. Berapa? Kira-kira nomor 6 kurangnya di mana? Kalau di dalam condition if, apakah ini kan udah benar ya? Karena number sama nih sama win. Tapi apakah benar?
kondisinya pakai sama dengan 1 kali? 2. Ya, harusnya 2 kali ya, teman-teman. Oke, terus kita play lagi. Lalu di nomor 5 malah mundur. Rapi. Kenapa? Karena number is not defined. Karena numbernya nggak ditulis dalam bentuk petik ya. Dia ditulis gitu aja. Jadi kemungkinan besar karena number itu variabel. Nah, sekarang Raffi coba lihat. Di baris atas, ya, ya antara 1 sampai 4, ada nggak current number? Ada. Di baris 5 ada. Di baris 1 sampai 4. Baris 3. Nomor 3. Nomor 3 adanya win number, bukan current number. Baris 1. Baris Eh, 1 nggak ada juga. ehm, Nggak ada. Karena dia bilang not defined ya emang nggak ada. Nah, perlu ada, Rapi. hmm, Perlu ada. Nah, kita taruh di mana? Di baris 1, 2, 3, atau 4. 2. Kalau di 2 kosong dong, nggak ada apa-apa. Yang Eh, belum terdefinisi, kalau 3 kan sudah nih. Ya, sudah ada win number. Jadi nggak boleh ditambahin lagi. Yang belum ada itu si 4. Belum ada gimana, Miss itu kan udah direndin. Tapi tidak ada alat simpannya. Tidak ada variabel current number, maka kita definisikan dengan current number sama dengan. Artinya kita membuat variabel current number menyimpan rendin 1000 sampai 3112. Udah. Nah, langsung dia akan ngasih kesimpulan menang atau enggak. Tapi ya ini pasti dapat menangnya akan sulit ya. Karena dikasih angka yang sangat besar. Nah, kalau sudah langsung next aja nanti ke 5 ya. Jadi tinggal tambahkan saja modulnya, perbaiki penambahan variabel current number. Habis itu diperbaiki juga di bagian kondisi kemenangannya. Silakan share screen dan coba kerjakan. Miss cuma tambahin number aja yang nomor 2. Current Nomor 4. number. Enggak, tambahin current number, benerin yang di if, dibaca per baris. Tapi ada yang beda nggak? Kalau yang ada beda berarti ada yang harus ditambahkan. Hmm. Ini apa yang salah, Miss? Bentar. Itu tinggal, udah nggak akan hijau, tinggal di checklist aja punya Hasya. Udah benar, masih terlihat. Submit, checklist lalu submit. Itu submit sendiri karena pengecekan manual. Jadi kalau sudah betul dari saya aman berarti aman. Raka aman, Kaila aman Kai. Buka bookletnya checklist, coba buka booklet, submit, yes. Rapi, sam, karena number randomnya di sebelah angka, kamu posisinya salah nulis. Randomnya di sini harusnya. Hapus berarti, Miss. Iya betul. Rapa udah 5, oke. Adinda sudah ke-5 boleh. Diandra aman. Yang sudah saya tutup ya. Adinda, Rapa, Rapi. Randomnya bukan di situ, di sebelum 1000 yang tadi kayak tadi.
Rendin baru angka dia rapi. Nah gitu. Karena jangan ada space ya. Kaila, Kaila, oke. Sudah 5 ya Kai, masih tutup ya. Raka, oke sudah 5 juga. Dicoba dibaca aja, dicoba kerjain. Udah punya hasil tinggal di checklist sudah benar tadi. Pencet aja kotak kecil ini, ditekan, oke, lalu submit warna kuning. Sudah, itu pengecekan manual ya, tidak ada checker robot. Biasanya kita ada checker robot, makanya ini ditulis Rendin dulu, rapi. INT. Oke sih. Double N itu tidak ada. Oke. Nah, udah habis itu buka bookletnya, checklist sekali. Buka booklet ya. Booklet yang ini dibuka, rapi. Halo. Rapi, Yang mana, buka Miss? buka bookletnya sebelah sini warna ungu kanan. Oke, kotak kecil ini dibuka. Ya, dibuka dipencet, submit. Oke, itu pengecekan manual. Jadi pengecekannya dari saya. Kalau sudah benar, saya izinkan untuk checklist itu. Berarti nanti saya tinggal benerin hijauin aja gitu. Lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5, awalnya seperti ini. Kalian sudah berkenalan dengan import. Biar aman, importnya kasih bintang aja. Bintang itu udah aman ya. Dia akan mengaktifkan semua fungsi di dalam modul time. Nah, terus ini adalah sebuah program untuk permainan catur. Jadi ada E sebagai baris dan 4 sebagai kolom. Terus waktunya terus berjalan. Jadi kalau main catur, Miss Fitri juga nggak pernah main catur yang profesional gitu ya. Cuma kalau di profesional itu si pemain yang menjadi lagi lagi jalan gitu itu akan mundur waktunya. Jadi mereka sama-sama dikasih waktu 30 menit dan saat lawannya itu sedang berpikir atau sedang main, kita biasanya stop waktunya. Jadi waktunya berhenti. Jadi selama makin makin lama kita berpikir, makin berkurang waktu kita punya. Gitu. Nah, di sini dikasih waktu lah 30 menit setiap orang masing-masing. Terus jadi game itu terputus atas 2 hal. Yang pertama waktu habis, yang kedua karena kita masukin off. Maka kita punya 2 hal di sini, ada rest lebih besar dari 0 dan kalau move-nya adalah off. Rest itu berarti habis, waktunya habis. Kan kita punya waktu 30. Kalau udah uh, lebih dari 0, kok lebih dari 0 sih? Iya, lebih dari 0. Kalau dia udah kurang dari 0, berarti dia berhenti, waktunya habis. Nah, karena di sini move dia definisikan dengan sebuah variabel move, maka kita perlu menambahkan sebuah move baru. Bentar, misalnya back aja deh. Nah, kita perlu definisikan move baru dengan sprite kosong. Jadi sprite kosong dengan petik spasi kosong aja, nggak ada isinya. Karena berikutnya kita akan tambahkan sebuah input dengan tulisan langkah Anda. Nah, di langkah ini berarti kita menginputkan sebuah gerakan kan, berarti. Kemudian ada end time. Nah, jadi ini teman-teman, si waktu itu kalau misalkan kita begini, oke kita balik lagi ke sini deh. Soal waktu modul time. Modul time itu yang kita sering pakai fungsinya time aja, yaitu mengembalikan jumlah detik yang berlalu sejak tahun 1990 di 1 Januari, yaitu saat sistem Unix sudah bekerja. Nah, jadi nanti kalian akan menemukan mungkin miliaran, miliaran detik. Karena detik sekarang itu dihitung sejak tahun itu.
sejak 1 Januari 1970. Nah, jadi dia menghentikan waktu dan mencatat waktu saat ini. Jadi saat kita memanggil, mana tadi? Saat kita memanggil time di beginning, maka detik di situ itu berhenti. Tercatat, terus berlalulah. Kan berpikir ya, berpikir, melakukan langkah. Nah, terus kita catat lagi waktunya. Nah, pengurangan antara waktu terakhir dengan waktu sebelumnya itu kan kita dapetin selisih lama waktu dalam detik. Makanya perlu kita bagi 60 karena 1 menit itu adalah 60 detik. Ya, maka setiap pengurangan antara end dan beginning dalam detik itu kita bagi 60 biar jadi detik. Lalu dari kita punya batas 30 menit dikurangi sama waktu tersebut yang sudah berjalan itu, didapatlah res baru. Res baru ini selalu berkurang tergantung banyaknya kita memikirkan langkah berikutnya. Kemudian INT res itu membuat ukuran dari resnya jadi nggak ada koma-komanya alias bilangan bulat. Nah, terus print menit dari 30 itu sebagai informasi bahwa menitnya tinggal segitu. Ya, begitulah untuk modul time ya. Jadi modul time itu ada 2 hal. Kita mencatat detik sejak 1970 atau kadang-kadang kita gunakan sleep mode di mana kita bisa mendelay atau membuat jadi lebih lambat beberapa second, beberapa detik. Terus ini round bukan fungsi di dalam modul time, tapi kadang-kadang kita perlukan saat kita mau mendikitkan si digit koma. Karena detik-detik kita punya itu adalah miliaran, kadang-kadang komanya juga besar. Maka kadang-kadang kita perlu round untuk mengecilkan si desimal. Nah, ini berapa banyak desimal yang mau kita kasih, sedangkan apakah balik ya? Ini numbernya, sebelah sini digitnya yang mau kita buat desimalnya. Udah sih, tapi lebih sering kita pakai time sama sleep. Oke, silahkan share screen dan coba kerjakan yang berikutnya. Mesti terkirim ya. Oke. Itu karena movie belum terdefinisi, didefinisikan dulu Raka dengan spasi kosong. Coba dicek dengan kode yang saya berikan di chat Zoom. Dicek setiap barisnya. Ada yang baru, maka perlu diganti. Ada yang perlu diganti. Terus hati-hati, apakah move yang kalian gunakan nih seperti Hasya, itu move-mu nomor 5 itu pakai capital, yang di bawah enggak. Itu juga cukup salah ya. Kemudian sama dengannya Kai, jangan 2 kali Kai. Kalau udah pakai tidak sama dengan ini dihapus 1. Oke, sip. Adinda.
Oke, good job Adinda. Very good. Checklist aja dan submit. Rapa, oke aman. Off, tinggal di off aja. Rapa, sudah oke. Rapa tinggal submit. Raka boleh saya lihat nomor 5 dulu. Oke, coba di play. Masukin sebuah. Silakan. Oke. Oke, silakan. Lanjutin. Diandra, Diandra SN dikurang beginning baru dalam detik ya. Itu nanti kamu banyak sekali langsung kurang waktu. Harusnya kurang beginningnya dibagi 60. Kurang beginningnya itu dibagi 60 pakai garis miring. Kayaknya iya ya bener ya. Miss ini udah benar. Coba bentar Hasya. Itu di off, di move-nya di nomor 6 ada yang kurang ya. Coba dilihat lagi. Kenapa itu punya move-mu yang di 5 rapi itu M-nya M besar, padahal yang bawah kamu pakai M kecil. Udah habis itu harusnya benar. Miss ini udah. Coba Hasya. Ya, betul. Coba di play. Oke. Sip. Miss, kita isi langkahnya 30, Miss. Enggak off aja kalau mau berhenti. Kamu udah mau nyerah dari tadi tapi nulisnya menyerah ya. Off-nya double F. Nah, tuh berhenti tuh dia. Oh, Checklist rapi, buka bookletnya kayak tadi, checklist lagi kotaknya, submit lagi. Asya udah, oke semua sudah ya. Kita masuk kok kayaknya kayak belum sih. Oke udah barusan. Adinda, oke. Sip, kita bahas nomor 6 ya. Ada pertanyaan tidak yang itu? Aman ya? Oke. Cepet banget ya perasaan saya. 6. Awalnya begini. Nah, ini tentang race partisipan. Jadi ada partisipan balapan. Pertama dia akan nanyain hasil nomor balapan. Oh, untuk stop ya. Maka kita udah disiapin while looping tidak sama dengan off. Yang kita harus pikirin adalah bagaimana mengacak partisipan. Jadi nanti partisipannya masuk ke kelompok 1 atau kelompok 2. Biar adil kita acak aja. Jadi kita nggak misahin yang kuat sama kuat atau yang nggak kuat sama yang nggak kuat gitu. Nah, terus eh menambahkan program bla bla bla. Kemudian dia akan mencetak nomor acak kita. Nomor acak kita, misalkan nomor Anda. Terus peserta lomba pertama bertambah. Jadi kalau misalkan dia bilang dapat nomor 2, apakah peserta lomba pertama misalkan 0, itu berarti kita nggak menambahkan kelompok pertamanya. Karena kita dapetin nomor 2, berarti kita masuk ke peserta lomba kedua. Ya, makanya yang keduanya bertambah 1. Coba bentar. Nah,
Terus hasil masukin lagi. Kalau masukin lagi ya udah akan ada acak lagi, kalian dapat nomor baru lagi. Terus nanti yang bertambah yang mana bisa pertama, kedua tergantung kita dapat nomornya berapa. Yang diacak cuma angka satu dan angka dua saja. Karena ini cuma ada balapan pertama sama balapan kedua saja. Jadi kita akan masuk ke balapan pertama atau balapan kedua ya gitu. Tapi kalau kita sudah selesai ya kita off aja gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, berarti coba saya. Nah, berarti pertama, kalian harus menambahkan sebuah variabel yang mengacak angka satu dan 2. Di mana itu yang akan kalian cetak saat kalian bilang yes untuk ikut balapan. Dapatlah kalian nomor, kalian peserta satu atau peserta di kelompok 2. Nanti keluarlah kita print nomor Anda adalah gitu. Nah, nomor acaknya keluar, nah, satu atau 2. Kalau satu, berarti kita menambahkan res partisipan satu yang tadinya 0 naik jadi satu, bertambah satu orang. Dan kalau dapat 2, yang bertambah di res 2. Nah, terus printnya akan keluar. Kalau lomba pertamanya akan naik ya dia kalau kepilihnya angka satu. Dan lomba keduanya akan naik kalau yang kepilihnya angka 2. Kira-kira seperti itu logikanya. Jadi apakah nanti akan beda-beda? Ya beda-beda. Satu orang akan punya perbedaan acak karena di random ya. Dan polanya nggak akan sama. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, ini yang terakhir di bagian pertama, habis itu kita masuk ke bagian kedua ya. Silakan share screen. Nanti yang sudah oke boleh bilang ke saya, nanti saya cek dulu baru kalian submit ya. Atau boleh di submit dulu tapi nanti tetap minta cek ya. Yo, kenapa bad input tuh? Siapa Rapa? Raka. Positionnya dilihat ya position. Oke, tapi mau pakai nomor acak boleh dengan lengkap tapi konsisten ya. Itu nomor Anda itu N-nya besar, Anda A-nya besar rapi.
Tapi hurufnya coba dilihat juga bentuk kapitalnya ya atau enggak ya. Huruf besar atau kecil dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau di sini nggak apa-apa sih Rapi. Ini nggak ada pengecekan otomatis. Tapi pas nanti di pengecekan otomatis dirimu takutnya nggak biasa. Udah oke nih punya Kayla. Silakan submit. Let's go Hasya sedikit lagi. Rapa aman ya. Sip submit aja Rapa. Yang udah selesai boleh dicoba-coba nomor 7-nya. Tapi saya akan langsung bahas ke bagian 2. Itu tulisan Rachel, bukan race doang, tapi Rachel nomor 11. Nomor 11, 14. 14 termaksud 11 juga sih, Adinda. Itu Rachel kamu. Harusnya race aja. Oke, Raka boleh lihat nomor 6 dulu. Oke, good job. Coba di play. Yes, good job. Diandra, oke, coba di play. Oke, bagus. Rapi. Bentar, Miss. Tadi itu habis baterai. Oh, oke, oke. Itu nomor acakmu pakainya kecil aja, N besarnya nggak usah. Itu nomor acaknya N kecil ya, Rapi ya. Kayla udah belum? Oke, Kayla udah. Hasya, sedikit lagi. Kita tunggu Hasya sebentar ya. Teman-teman boleh cobain 7.
Hasya. Sedikit lagi Hasya. Miss, sudah. Oke. Hasya, sebenarnya tulisan nomor Andanya kurang tepat, tapi nggak apa-apa. Oke-oke aja. Untuk kodenya aman. Coba di play. Kalau dia keluar satu bertambahnya satu berarti benar. Bad input ya. Itu nggak ada titik dua di situ. Nomor 13. Oke, play lagi. Hasya, masukin. Oke, dah. Oke, submit. Tapi lanjutin lagi nanti ya. Maksudnya kirimin ke WA-mu deh. Kita mau bahas bagian 2 dulu. Bentar. Wah, Raffi, Raffi. Kita kirim. Udah. Nanti dilengkapin ya Raffi ya. Oke, Miss. Oke, kita bahas dua dulu. Biar nggak ketinggalan dirimu juga. Kita masuk ke dua dulu ya Raffi ya. Itu soalnya masih agak lama itu gara-gara tadinya laptopnya mati ya. Kalau nggak mati harusnya bisa kok. Oke, kita masuk bagian 2. Oh ya ampun. Ini kok licin banget heran. Oke, mana nih? Oke, ini saya jelasin aja ya, karena biar langsung. Nah, jadi perpustakaan standar Python adalah sekumpulan modul yang berisi fungsi-fungsi dari bahasa Python. Nah, di dalam modul tersebut isinya banyak fungsi-fungsi juga yang sesuai tema. Kalau misalkan tadi kita lagi ngomongin random si pengacakan, maka di dalam modul random banyak sekali acak-acak yang bisa kita pakai ya. Tapi yang sering kita gunakan hanya random biasanya. Terus modul adalah file program tunggal yang dapat digunakan dalam program Python lain. Maaf, di botol saya mau jatuh. Modul adalah file program tunggal yang dapat digunakan dalam program Python lain. Jadi modul itu tersimpan lah, ya kan? Kalau kita mau pakai, tinggal panggil. Tinggal panggil aja, nanti kepake. Dan kalau kita mau panggil lebih dari satu modul di dalam satu program bisa. Jadi misalkan nih, kalian punya program kalkulator, kalian buat sendiri. Terus kalian pengen memanggil kalkulator, di dalam kalkulator itu ada jumlah, ada kurang, ada bagi, ada tambah jumlah ya, ada kali misalkan. Nanti kalian tinggal panggil aja si modul kalkulator, terus kalian mau ngapain? Mau jumlah ya, tinggal panggil fungsi jumlah. Mau kali, tinggal panggil fungsi kali gitu. Dan kalau di program lain butuh jumlah, terus kalian mau pakai kalkulator, kalian panggil lagi aja bisa gitu. Itu fungsinya modul. Jadi modul juga dapat berisi perintah dan fungsi individual. Jadi ada perintah juga, ada fungsi juga bisa. Terus beberapa modul dapat dihubungkan ke satu program. Jadi dalam satu program kita bisa panggil modul A, modul B, modul C saat kita butuh gitu. Habis itu pengetikan, habis itu kita bahas nomor 3 dan 4 sekaligus. Silakan share screen. Saya kirim dulu ya. Sambil dibaca ya teman-teman ya, tidak hanya dijawab ya. Oke, sebentar. Tadi bagian berapa, Miss? Nomor 6 ya kayaknya. Nomor 6 Hasya. Back dulu, ya yang itu. Oke, Kayla pengetikan, Rapa pengetikan, Diandra juga kayaknya. Oh, Diandra, ayo, misalnya udah kirim jawabannya sambil dibaca Diandra. Rapi, Rapi back Rapi. Kita masuk ke bagian 2. Masuk ke nomor 6. Bukan nomor 6 yang ini, tapi back dulu. Ada nomor 6 yang baru di luar.
Nah, yang ini boleh dibuka. Nah, itu jawabannya ada di message terkirim sambil dibaca ya. Adinda. Oke. Kayaknya ada satu lagi yang belum kepilih tuh Adinda. Oke, Raka sudah selesai. Saya dari tadi disuruh siap-siap kayak aku bilang dari malam tuh kembali terulang lagi. Ya, silakan diketik. Oke, sudah. Adinda, Rapi. Dikit lagi, Diandra, sudah. Rapa, sudah. Oke lah. Oke. Oke, yang sudah saya tutup ya. Oke, sebenarnya kalau baca boleh sih langsung aja Rapa nggak masalah, Miss Idre. Em, Oke, teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyimpan sebuah modul. Jadi, ternyata modul nggak standar yang memang udah ada. Nah, jadi kita juga bisa membuat modul kita sendiri sehingga kalau sewaktu-waktu kita mau gunakan program yang sama, kita nggak perlu untuk membuatnya lagi dari awal. Jadi kita tinggal panggil aja dan kita tinggal pakai gitu. Nah, di sini ada sebuah modul yang berisi fungsi-fungsi. Yang pertama adalah football, print football yang isinya adalah aturan dan ya aturan permainan football. Terus hoki, ini tulisannya harus diingat ya. Ini print football, print hoki, ini harus diingat tulisannya karena itu nama yang akan kita panggil nanti di next di nomor 4. Ini aturan permainan hoki, terus print sprint, ini adalah aturan sprintnya. Nah, yang harus kalian lakukan hanyalah menyimpannya sesuai dengan instruksi dengan pencet tombol ini. Terus simpan dengan spot rules. Dia nggak boleh pakai spasi ya. Gini, okein. Terus nanti ada tanda dia sudah tersimpan seperti ini. Berarti sudah selesai. Terus submit aja. Beres. Nggak ada yang terjadi? Ya, nggak ada. Karena dia isinya fungsi semua. Terus di bagian keempat, itu
kita akan memanggil modul yang tadi kita simpan from, ini nama modul yang kita tadi buat, import bintang, kita anggap kita mau ambil semuanya gitu ya. Memang kita mau pakai semuanya sih. Terus programnya kan tidak ada ya. Jadi pertama dia kasih kayak welcome word-nya di program tersebut. Yaitu ada hoki, ada sepak bola, ada lari gitu. Terus kita diminta untuk input salah satu. Nah, hasil jawaban kita akan eh, akan tercetak gitu berdasarkan modul tadi. Jadi while answer tidak sama dengan off itu biar programnya looping terus-terusan selama kita nggak kasih off ya. Selama kita nggak kasih off dia akan looping terus-terusan. Terus if answer sama dengan satu, satu tadi itu football katanya. Satunya football. Berarti tadi kita simpan football dalam fungsi print football. Terus answer 2 itu hoki tadi jawaban fungsi hoki kita juga di modul sport rules itu adalah print hoki. Tulisannya harus sama persis ya dan harus ada kurungnya juga. Kemudian answer 3 untuk sprint. Tulisannya juga sama. Lalu kita tambahkan answer input lagi agar loopingnya tidak terus-menerus. Nah, sehingga pas kita play, saat kita masukin angka 1, dia keluarnya football. Padahal di program kita nggak ada football sama sekali. Dalam arti tulisan ini nggak ada. Adanya di mana? Di modul tadi yang tidak kita simpan. Jadi, hal yang kita simpan tadi bisa kita panggil kembali gitu. Terus 2 misalkan. Ini hoki. Terus 3. Berarti kan memang tersimpan gitu. Dan kita bisa pakai. Seperti itu ya. Ada pertanyaan. Kalau sudah nanti boleh di checklist juga. Kayak tadi. Untuk penyimpanan di nomor 3 itu step-stepnya sudah ada di booklet. Boleh dibaca ya. Saya hanya kirim di program nomor 4. Silakan share screen. Dan coba kerjakan di nomor 3 dan 4. Oke, sudah disimpan ya Rafa ya. Rafa ya. Lanjut langsung program aja. Ini udah disimpan belum? Belum disimpan kayaknya nomor 3 si Hasya. Modulmu belum kesimpan. Harusnya kalau kesimpan ada namanya. Atau udah kesimpan di save modul. Tuh, belum ada ya. Simpannya di sini. Terus tulis nama penyimpanannya sesuai dengan instruksi yaitu sport_rules. Oke, _rules. Oke, Gimana, baru Miss? oke, lalu nanti dia kesimpan. Tuh. Baru kesimpan nih ya. Baru kalian akan nomor 4. Kenapa? Rapi? Kayak mana cara simpan lagi ini? Oh, Iya, tapi jangan pakai nama modul. Dia mintanya di situ pakai sport rules. Sesuai dengan instruksi. Underscore. Underscore itu sport. Benar sportnya. Sport_rules. Ini seperti ini. Maksudnya sudah tunjuk tuh. Rules. Bukan double L. Nggak double L ya. Dah. Oke. Terus checklist submit. Lalu masuk ke 4. Lalu buat program. Oke. Jangan sampai salah namain ya. Soalnya nanti kalian harus cek sendiri. Nama modulnya apa. kok belum bisa? Atau diulang. Kenapa Rapi? Belum bisa, Miss. Rules. Udah tadi mah udah kesimpan. Udah, Miss. Udah rules. Oke adeh. Coba ceknya di sini.
tutup. Nih, udah kesimpan semua tuh saving modul. Udah coba tutup, buka bookletnya. Belum disubmit ini. Belum disubmit, rapi. Buka Oh bookletnya. iya, Oke, ya Miss. next level. Tinggal di next aja. Tuh, langsung lihat program yang saya kirimkan di chat Zoom. Oke, Adinda connecting dulu modulnya. Rules nggak usah pakai underscore lagi. Dah, kenapa, Kayla? Langsung keempat, langsung buat panggil modulnya. Modulnya di connecting dulu, pakai from bla bla bla. Coba dicek lagi gimana caranya. Langsung keempat ya, Andra. Udah di save belum? Saving modulnya udah ada kan tadi? Udah, oke. Lanjut. Aisyah. Oke, bagus. Lanjutin programnya. Itu kurang petik ya di bagian sini, Rapa. Petik dia 100M-nya kurang satu. Nah, rapihin juga. Rapihin juga teman-teman kalau ada yang kurang tepat, dicek lagi. Nomor 5 dikerjakan, nomor 6 simpan modul ya. Saya bahas 6 dan 7 tapi mungkin nggak sempat dikerjakan sekarang. Nomor 5 kerjakan sendiri teman-teman, bisa nomor 5. Ini Hasya petik di sininya kurang satu ya. Deandra juga sama, petik di sini kurang satu kalau kalian ngeh. Oke, nomor 4 boleh saya lihat dulu Raka. Oke, nomor 1, nomor 3. Sip. Oke, nomor 5 kerjain ya Raka. Oke, Kayla good job. Tapi ininya petik nggak dia? Ya ini petiknya kurang ya Kay. Adinda ini petiknya kurang. Connectingnya ayo dimulai. Rapi connectingmu belum ada udah langsung program. Connecting dulu Sebentar, modulnya. Miss. Ini di saya bookletnya nggak bisa dibuka. Apanya? Chat yang dari Miss. Oke, maksudnya kirimin ke Adinda aja ya. Nomor Adinda yang kemarin kan? Iya, Miss. Bentar. Tuh, sudah bisa kirim ya. Kok posisinya nggak pas ya punya Rapi? Rapi ini printnya maju ya. Dari sini enter harusnya udah langsung maju sih. Berarti kamu mundurin lagi tuh. Langsung maju aja itu. Kok mundur? Jangan ke kiri tapi ke kanan. Dari sini enter deh. Kamu bawa ke sini lagi lalu enter. Pakai backspace. Ya, enter. Enter Pakai Raffi. backspace misal. Enter, enter. Oh, Hilang deh titik duanya. Enter. betul. Nah, di sini posisinya sudah oke. Jangan dimundurin lagi. Kalau kamu nulisnya benar sampai titik 2, posisinya udah oke. Nggak usah diotak-atik lagi. Oke, lanjut. Asya, sementara betul. Deandra, oke, very good. Raka, kalau salah boleh bilang ya. Coba saya liatin deh.
Good job. Silakan checklist Raka. Oke, silakan dijawab, Ke. Nomor 5-nya. Dan ini sedikit lagi. Connectingnya udah belum? Udah bagus. Rapi. Rapi connectingnya juga belum di atas ya. Boleh Raka, silakan. Aja sedikit lagi aja. Ya, Diandra jawab nomor 5. Diandra nomor 4-nya saya lihat dulu. Oke, very good. Langsung ke nomor 5, Diandra kerjakan. Raka bagus ya. Kaila, good job. Good job 5 dan 5. Raka dan Kaila selesai, good job. Dinda, kok masih ada error, Lin? Bentar. Lihat inputmu di answer of titik 2-nya mana? Dah, Adinda. Rapi. Rapi kurung-kurungnya ya. Off selesai itu double off ya dia Rapi. Rapi dilihat lagi baik-baik hurufnya. Rapa, oke sudah 5, very good. Hasya, sedikit lagi. Misumnya saya sudah Sudah, bisa oke. dicek. Boleh, boleh. Udah, Miss Citra udah lihat kok. Tapi sama Hasya lanjutin dulu ya. Miss Citra mau bahas nomor 6 sebentar aja. Ini nggak cukup waktunya ternyata. Oke. Oh ya. Oke, jadi nomor 6 itu sudah ada modul yang harus disimpan. Nyimpannya caranya sama dengan spot rules, tapi disimpan dalam bentuk spot salary. Mau pakai underscore setelahnya boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang penting konsisten, kalian tahu disimpan pakai nama apa.
Kalau udah disimpan, kayak tadi connecting modul, nah terus di sini dia akan menanyakan nama dan menanyakan pekerjaannya. Di pekerjaan mereka kasih pilihan waktu penuh atau apa part time atau working hour ya. Nah, di sini ada dua fungsi sebenarnya di spot salary itu ada gaji full berdasarkan experience tahunan sama gaji part time berdasarkan jumlah jam kerja. Dan itu beda hitungannya dan kalian tinggal pelajari aja gimana cara ngitung mereka, tapi ini pokoknya dari sananya ya. Terus sama seperti tadi, berdasarkan job tersebut, kalau satu kita menyimpan pengalaman kerja. Jadi kalau misalkan satu ditanyalah pengalaman kerjanya berapa tahun. Nah, nanti dia akan masukkan sebuah angka kan. Nah, angka itu akan kita simpan dalam bentuk gaji. Jadi gaji disimpan memanggil sebuah fungsi pada spot rule salary yang tadi berdasarkan pengalaman yang diberikan. Elif berarti ada yang bagian kedua selain full time, ada juga working hour yaitu part time. Kalau misalkan ternyata dia pilih yang part time, dia akan ditanyakannya bukan pengalaman kerja tapi jumlah jam kerjanya. Nah, dari jumlah jam kerja tersebut sama-sama disimpan dalam bentuk gaji. Lalu di akhir kita harus mencetak Johnson strip sama gajinya. Jadi kita panggil si variabel nama, lalu kita panggil juga gaji. Jadi mirip dengan nomor 4, cuman kalian harus perhatikan juga si fungsi yang ada di spot salary yang tadi. Nah, kita coba ya. Nah, terus full time, misalkan kita kasih 13 tahun. Nanti dia keluar 60.000 dolar. Kira-kira begitu ya. Ini saya kirim ke chat WA grup mana ya. Ini soalnya nggak sempat waktunya. Ada pertanyaan untuk modul teman-teman? Ada pertanyaan untuk modul teman-teman? Raka, Kay, Rapa, Diandra, Adinda, Raffi, Hasya, Akila. Hasya, Akila. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oke silakan yang bisa open kameranya. Kita berfoto dulu sekali ya. Oke, mana nih? Oke, kapan-kapan saya tuh pengen main. Ya, itu dapat permainan banyak nih. Tapi waktunya gak cukup. Saya ngerasa waktunya kalau di hari jam 2 siang ini cepet banget. Semoga next time kita bisa main werewolf ataupun kita main tebak angka ya dengan gambar. Pas waktunya lebih cepat. Minggu depan kita membuat sebuah modul, cuman minggu depan itu libur panjang. Jadi nanti Miss Citra akan kasih vote apa tetap mau di jam ini atau nanti diganti. Penggantiannya rencananya akan di Senin berikutnya di tanggal 2 jam 7 malam. Gitu ya. Bukan minggu depan tapi minggu depan lagi. Oke. Oke. Mari kita berpose. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Ketemu lagi minggu depan. Semoga tidak ada halangan dan semoga lengkap seperti hari ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat istirahat. Bye-bye. Thank you ya Rapi, Diandra, Kai, Raka, Rapa, Adinda, dan Hasya. Mesitri, jangan live ya. Selamat sore semuanya.